Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, terima kasih Engkau telah memberikan kepada kami Roh Kudus. Roh kebijaksanaan, roh pengertian, roh pengetahuan, roh nasihat. Ketujuh bagian dari Roh Kudus ini Kau berikan kepada Salomo dan kepada kami juga yang memohon kepadamu. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, di awal pemerintahan Raja Salomo diminta Tuhan untuk meminta apa saja. Dia tidak meminta apa-apa kecuali roh kebijaksanaan, roh hikmat. Karena dia meminta roh hikmat, maka yang lain-lain juga akan diberikan. Tak kekayaan, tak harta, dan segala macam. Saudara, kita sering lupa bahwa Tuhan memberikan kepada kita Roh Kudus. Roh kebijaksanaan adalah salah satu bagian dari Roh Kudus. Ada 7 karunia aspek dari Roh Kudus. Roh hikmat, roh pengetahuan, roh pengertian, roh nasihat akan Allah. Ya, roh kesabaran, roh kemurahan hati. Ya. Ini semua diberikan Tuhan kepada kita untuk membimbing, menuntun kita. Maka selalu ada baiknya kita sadar, sekali lagi sadar, memohon Roh Kudus supaya ketujuh karunia roh itu meresap dalam diri kita. Bagaimana kita bisa mengembangkan aspek Roh Kudus itu? Yaitu dengan keheningan. Yesus begitu sibuk dengan banyak orang. Ribuan orang berbondong-bondong datang, minta makan, mendapatkan kesembuhan. Dan dia mengatakan, mari kita pergi ke tempat yang sunyi. Ke tempat yang sunyi supaya kita tidak hanya dikuasai oleh pikiran kita. Kita tidak hanya dikuasai oleh kata-kata kita. Kita tidak hanya dikuasai oleh tindakan perbuatan kita. Tapi kita dikuasai oleh Allah. Oleh Roh Kudus. Dalam keheningan dan kesunyian itulah yang bicara bukan lagi mulut, bukan lagi pikiran, tapi hati. Yang mendengarkan, listening heart. Ya, supaya kita bisa contemplating heart, hati yang sujud sunyi dan melihat Tuhan yang bekerja dalam diri kita. Itulah keseimbangan ya, kita untuk bisa membuat hati kita berdoa, mendengarkan Tuhan. Di zaman ini mendengarkan Tuhan bukanlah yang gampang, karena kita sibuk. Ketika kita kesepian, maka kita lari kepada HP. HP adalah Roh Kudus di zaman ini. HP adalah kekuatan-kekuatan yang super dahsyat yang tak jarang justru menjauhkan kita dari Tuhan. Sejujurnya demikian, kita dikuasai oleh HP. HP menguasai kita. Dan HP itu banyak hal, entah games, entah nyanyian, entah apa saja. Maka bagaimana kita bisa mendengarkan Tuhan dengan keheningan, dengan keyakinan dan keputusan untuk berada dalam keheningan. Entah 5 menit, entah 10 menit sebelum kita tidur. Sempatkan, berikan waktu untuk berdialog, berkomunikasi dengan Tuhan. Sekali lagi berkomunikasi dan berdialog. Tuhan bicara, kita mendengarkan. Kita bicara, Tuhan mendengarkan. Seringkali kita bicara, Tuhan mendengarkan. Tapi ketika Tuhan bicara, kita pergi. Maka mari, semoga kebijaksanaan roh hikmat menguasai kita sebagai satu-satunya yang kita butuhkan dalam hidup ini. Dan untuk itu maka kita dibutuhkan keheningan batin, bukan hanya keheningan fisik di luar. Hati yang hening, hati yang bening, hati yang suci. Semoga kita semua memohon rahmat ini, roh keheningan, roh kesunyian, roh hikmat, roh kebijaksanaan. Tuhan memberkati Anda semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus.